Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Novita Sekarwati, NIM 192111043, akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai tafsir ayat utang piutang. Langsung saja, di sini saya mengambil referensi dari satu buku dan juga satu jurnal. Nah, bukunya ini berjudul Fikih Muamalah yang ditulis oleh Dr. Andes Haji Ahmad Wardi Muslih yang diterbitkan oleh Amzah dari Jakarta, cetakan keempat pada tahun 2017, serta satu jurnal yang berjudul Tafsir Surat At-Tagabun, Jurnal Tafsir fi Zilalil Quran. Yang pertama, dalam Quran Surat At-Tagabun ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu syakurun halimun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Nah, pada ayat ini pada dasarnya itu berisi anjuran untuk melakukan perbuatan khot atau memberikan utang kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah. Dilihat dari sisi mukhrid atau orang yang memberikan utang ini, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberikan pinjaman atau utang. Sedangkan dari sisi muqtarid, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Jadi ketika seorang mukhrid atau orang yang memberikan utang memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan pinjaman, maka saat mengembalikannya nanti harus persis seperti yang diterimanya dari orang yang memberikan utang tersebut, jadi tanpa adanya tambahan bunga. Dalam kaitannya dengan hal ini, sebenarnya ada beberapa hadis yang berisi anjuran untuk membantu orang lain. Namun di sini saya hanya mengambil salah satunya saja, yaitu dari hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa memudahkan urusan orang yang kesulitan dalam masalah hutang, maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya dari kesulitan di dunia dan juga di akhirat. Sedangkan barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, dari pengertian hadis ini dapat dipahami bahwa khot atau utang pinjaman merupakan perbuatan yang dianjurkan dan akan diberi imbalan dari Allah. Dalam hadis ini juga disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain dalam bentuk apa saja, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Adapun hikmah disyariatkannya khot atau utang piutang dilihat dari sisi yang menerima utang atau pinjaman adalah membantu mereka yang membutuhkan. Ketika seseorang sedang terjepit dalam kesulitan hidup seperti
kebutuhan biaya untuk masuk sekolah anak, kemudian membeli perlengkapan sekolahnya, bahkan untuk makannya masih kesusahan. Kemudian ada orang yang bersedia memberikan pinjaman uang tanpa dibebani tambahan bunga, maka beban dan kesulitannya untuk sementara dapat teratasi. Sedangkan dilihat dari sisi pemberi pinjaman atau muqrid, qard dapat menumbuhkan jiwa ingin menolong orang lain, sehingga ia peka terhadap kesulitan yang dialami oleh saudara, tetangga, atau temannya. Nah, dari pemaparan tafsir mengenai Quran Surat At-Taghabun ayat 17 dan juga hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, dapat diambil kesimpulan mengenai utang atau pinjaman itu dalam Islam disyariatkan, asalkan orang yang memberikan utang orang yang memberikan utang dan yang dipinjami uang atau utang tersebut harus mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Jadi uang yang diberikan harus kembali sama persis dengan yang saat dipinjamkan tanpa adanya tambahan bunga, seperti itu. Dan dalam hadis dan juga Quran ini juga dijelaskan bahwa barang siapa yang menolong orang lain yang dalam keadaan susah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menolong orang tersebut baik di dunia maupun di akhirat. Jadi utang itu sangat dianjurkan dalam agama Islam untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesusahan tanpa membebankan bunga maupun tambahan yang lain, seperti itu. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan tafsir ayat utang piutang oleh teman saya. Jika ada pertanyaan mungkin nanti bisa diajukan pada grup WA. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.